Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman Nasdos dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Gaisan Lukiana Akila dengan NPM 2206830460 dari kelas SIS DMH. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Lab 4, yaitu di mana kita akan membahas tentang proses rekrutmen di perusahaan, tapi ini melalui UDU 16.0 di Windows. Nah, setelah sebelumnya kita telah mengatur struktur organisasi dan job description di UDU, maka selanjutnya tahapan berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang proses rekrutmen karyawan di perusahaan. Nah, jadi untuk video ini ada dua tahap. Yang pertama, kita akan bahas proses rekrutmen dulu untuk part satu video ini. Kemudian nanti ada video part 2 di mana saya akan bahas mengenai cara membuat master data untuk aplikan di perusahaan lewat UDU 16. Nah, jadi eh, untuk proses rekrutmen itu merupakan salah satu aspek yang penting juga ya. Nah, kenapa pakai UDU? Karena dengan menggunakan UDU 16 itu recruiter serta manajer HR itu tentu bakal akan lebih mudah lagi dalam memproses begitu banyaknya aplikan yang akan apply di perusahaan karena dengan UDU ini semuanya menjadi terstruktur dan lebih jelas untuk segala alur dan tahapannya dari awal seleksi hingga akhirnya diterima. Nah, jadi pertama-tama kita perlu membuka lowongan rekrutmen terlebih dahulu sebagai tahap pertama. Nah, jadi em, karena saat ini adalah posisi manajer accounting dan finance yang kosong, maka kita akan membuka lowongan rekrutmen untuk posisi tersebut. Nah, jadi pertama-tama untuk tahapannya adalah kita perlu aktivasi modul rekrutmen di UDU itu. Pertama-tama saya coba login dulu sebagai manajer HR ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman bisa lihat di applications, kemudian ketik seperti ini di applications apps, dan kita search dengan keyword recruitment. Nanti maka akan keluar seperti ini. Nah, kalau misalnya ada tulisan installed atau misalkan kalian belum aktivasi, kan bisa aktivasi dan kalau udah installed maka berarti sudah aman untuk digunakan. Selanjutnya adalah em, untuk membuat lowongan rekrutmen baru terlebih dahulu, maka kita perlu membuat namanya field atau job position terlebih dahulu. Nah, kita bisa login terlebih dahulu ya sebagai manajer HR. Ini udah di sini sebagai Hana. Kemudian kita bisa isi untuk job positionnya dengan job name, department, job location, dan lain-lainnya di bagian job positions di rekrutmen. Bisa teman-teman lihat. Nah, nanti di sini bisa kalian coba buat, di mana untuk saat ini adalah manajer accounting and finance ya. Kemudian dengan PM dan lainnya. Nah, kemudian kalau terus diisi juga untuk job summary-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, nanti di bagian job positions untuk rekrutmennya akan terlihat seperti ini, mana dia akan terbuat baru, yaitu Manager Accounting and Finance. Nah, kemudian setelah itu kita akan lanjut ke bagian mengelola aplikasi dari pelamar itu, atau dari aplikan. Nah, nanti setelah membuka lowongan untuk Manager Accounting and Finance, kita bisa klik saja, kemudian ini merupakan tahapan-tahapan dari gimana seleksi untuk para aplikan itu berlangsung. Ada initial qualification, first interview, second interview, hingga akhirnya sampai ke kontrak proposal. Nah, jadi sebelum itu kita perlu membuat application terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya di sini kita akan buatnya secara manual terlebih dahulu ya. Karena kita bisa klik new, nanti di sini akan terisi, akan muncul untuk UI-nya dan kita bisa mengisi berbagai macam field-fieldnya seperti subject applications, applicant's name, email, phone, mobile, LinkedIn profile dan sebagainya. Nanti kalau misalkan sudah diisi akan muncul seperti ini dan bisa terlihat ada applicant's name yang baru di sini applicant name satu. Kemudian untuk sesuai soal kita perlu membuat dua applicant's name ya kalau di sini. Nah, ya ini ada applicant satu dan di sini ada applicant dua juga. Nah, di sini terlihat ya kalau misalnya ini terlihat udah terbuat untuk applicant satu, yang ini udah terbuat untuk applicant dua. Nah, kemudian setelah kita berhasil membuat untuk dua aplikan, nanti di sininya akan terlihat dan akan muncul di
tahap initial qualification. Mana ada aplikan satu dan aplikan dua untuk posisi manager accounting and finance. Kalau misalkan di sini belum terlihat karena memang belum ada yang di-assign ya sebagai aplikan baru. Nah, nanti kalau misal di bagian job posisinya akan terlihat untuk di sini ada dua applications yang akan uh, kita kelola lebih lanjut. Nah, nanti selanjutnya kita akan masuk ke tahapan interview yang pertama atau first interview di mana itu adalah wawancara dan tes psikologi. Nah, jadi uh, sebelum itu kita perlu mengubah status dari dua aplikan yang sebelumnya adalah initial qualification menjadi first interview. Maka daripada itu, kita sebagai manajer HR perlu melanjutkan proses rekrutmen ini dengan mengubah statusnya menjadi first interview. Nah, kalau misalnya di sini eh, di bagian struktur dari urutan-urutan tahapan seleksinya, kita hanya perlu untuk melakukan drag, kita geser aja dengan klik tahan, kemudian geser dari initial qualification ke first interview. Nah, kalau misalkan udah, dengan demikian kita telah berhasil mengubah statusnya menjadi first interview sebagai manajer HR. Nah, kemudian kita perlu ganti, nah selanjutnya kita akan ganti masuk sebagai staff recruitment, yaitu staff recruitmentnya adalah Haru, sesuai master data. Nah, kita bisa coba log out, dan kemudian kita akan masuk sebagai Haru. Nah, udah. Kemudian kita akan melakukan yang namanya penjadwalan meeting karena kita sebagai staff rekrutmen perlu menjadwalkan meeting interview dengan antara aplikan dengan para attendees-nya. Nah, untuk membuat jadwal wawancara, kita bisa melakukan seperti ini. Misalkan untuk manajer untuk misalkan ini saya buat tes dulu ya employees-nya. Sorry, untuk rekrutmennya, misal kita bikin dulu tes gitu, new, misalnya ini namanya tes. Oh ya, ini sebagai Haru ya. Oke, kita perlu logout dulu dan masuk sebagai Hana karena kita adalah manajer HR ya. Kita buat rekrutmennya terlebih dahulu, misalkan tesnya gitu. Nah, ini tes sudah ada sebenarnya. Dua dari yang sebelumnya tadi nggak sengaja terbuat. Ya, oke. Nanti kita bisa ubah ini jadi, nah ini bisa terlihat ya, kalau ini bisa di drag mana aja. Nanti kita bisa ubah ke first interview. Nah, ini bakal muncul seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita mau jadwalkan meeting sebagai staff recruitment, nah, nanti di bagian rekrutmennya itu sendiri, maka kita bisa lakukan setting meetingnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa set new meetingnya, dan kemudian kita bisa isi berbagai macam fieldnya, di mana itu adalah meeting subject, attendee, starting at, location, duration text, dan reminder juga. Namun, perlu diperhatikan, salah satu yang mungkin bisa membuat bingung adalah gimana kita cara membuat attendees untuk diri sendiri. Nah, ini terlihat kalau dia ada attendees untuk diri sendiri. Mungkin karena untuk attendees untuk diri kita sendiri itu belum ada, kita perlu membuatnya secara manual terlebih dahulu. Misal kayak ini, kemudian kita bisa type test attendee. Nah, nah kita perlu membuat seperti ini terlebih dahulu, bisa masukkan email, phone, mobile untuk membuat attendees terlebih dahulu. Nah, nanti kita bisa assign itu ke tes ke aplikan satu dan aplikan 2. Nah, ini bisa diisi juga untuk masing-masing fieldnya sampai semuanya terisi. Ini untuk aplikan satu dan ini untuk aplikan 2. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat untuk penjadwalan meeting untuk first interview, maka first interview ini telah berlewat dan ternyata aplikan satu dan aplikan 2 ini berhasil untuk lolos tahapan yang pertama yaitu first interview. Nah, jadi
sebagai staff rekrutmen lagi, kita perlu mengubah interview ini menjadi mark as done. Dimana kalau misalnya kita telah membuat interview, maka akan ada yang akan ada status di sini yang telah terbuat oleh si staff rekrutmen dan kita perlu settingnya itu menjadi mark as done. Nah, masing-masing juga perlu diberikan feedbacknya untuk kedua aplikannya. Misalkan kalau di sini ya ada tulisan di sini berhasil lolos ke tahap selanjutnya untuk aplikan satu dan aplikan dua. Ini untuk aplikan satu, ini untuk aplikan dua. Nah, setelah mark as done, artinya kita telah berhasil approve untuk lewat interview. Nah, kemudian untuk kedua, kedua aplikan ini kita geser ke second interview ya. Dimana kita bisa geser seperti ini ke bagian second interview. Nah, selanjutnya sebagai staff rekrutmen lagi, kita akan setting untuk jadwal interview yang tahapan yang kedua, yaitu adalah interview user, di mana perbedaannya adalah untuk interview user ini kita akan menambahkan attendees baru yaitu senior accountant, di mana senior accountant untuk kali ini adalah yang bernama Atala. Bedanya seperti itu aja. Dan untuk field-field lainnya kita bisa set juga sesuai dengan ketentuan yang ada di soal seperti ini ya, untuk yang kedua. Ya ini untuk pertama psikologi, kemudian ini untuk yang kedua. Nah, perbedaannya ada di paling untuk perbedaan hanya di ini aja ya, penambahan attendees-nya itu senior accountant sama mungkin untuk jadwal meetingnya 1 jam, remindernya dan lain-lainnya disesuaikan saja dengan soal. Untuk teksnya juga diganti itu interview user. Nah, kemudian meeting telah berlalu untuk tahapan kedua dan ternyata untuk aplikan satu itu gagal dan aplikan dua itu berhasil untuk tahapan yang kedua. Nah, untuk aplikan satu ini ada alasannya sendiri dan aplikan dua ini berhasil. Dan nanti statusnya akan diubah menjadi untuk akan berubah menjadi second interview. Atau bukan second interview sih ini sebenarnya akan berubah menjadi eh akan digeser menjadi sorry nanti akan digeser menjadi beberapa tahapan selanjutnya. Kita sambil lanjut saja. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita lihat, dua-duanya kita bisa mark as done. Namun untuk aplikan satu bisa kita tandai, mungkin feedbacknya berbeda, itu sesuaikan dengan gagal. Maaf, Anda belum berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian untuk yang, sorry. Nah, kemudian untuk yang untuk aplikan yang kedua ini, bisa kita kasih feedback, berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nanti selanjutnya, untuk menindaklanjuti aplikan satu yang gagal, maka sebagai atasan untuk posisi manajer accounting and finance ini, kita perlu login sebagai senior accountant. Senior accountant ini adalah. Kemudian kita akan mengubah status application pelamar satu ini menjadi reviews di modulnya. Nah, nanti kalau misalkan eh, teman-teman lihat, untuk status untuk reviews reason ya, karena reviews reason di sini belum ada sesuai yang di soal. Nah, ini reviews reasonnya belum ada, maka kita perlu membuat reviews reason yang baru terlebih dahulu. Kalau misalnya di bagian rekrutmen, kita bisa cek di bagian uh, reviews reason itu ada di configuration. Nah, ini di sini reviews reason. Nah, kita bisa buat di bagian sini untuk reviews reasonnya. Misal di sini tidak memenuhi harapan terkait pemahaman akuntansi dan perangkat lunak akuntansi. Nanti kita bisa set untuk email template-nya adalah recruitment reviews ya. Nah, kemudian setelah menambahkan review season, kita bisa set untuk di bagian sini. Nah, nanti di sini ada titik 3 di bagian kanan ya. Kemudian kita bisa set applicant satu. Nanti ada tulisan reviews. Kita bisa klik saja teman-teman. Lalu nanti review reasonnya kita bisa set sesuai yang udah dibuat di sini. Yaitu tidak memenuhi harapan, tekan mamat akuntansi, dan perangkat lunak. Nah, nanti setelah kita set reviews, maka ini aplikan satunya kalau misalnya kita masuk ke dalam akunnya ada tulisan review seperti ini dan ada keterangannya juga email pesan yang dikirim oleh Atal di mana tidak memenuhi harapan terkait pemahaman akuntansi perangkat lunak akuntansi. Nah, terus ini ada pesan juga thank you for your consideration untuk melakukan apply ke PT kita. Nah, jadi nanti di bagian sini di second interview-nya
maka aplikan duanya ini akan hilang dari aplikan satunya ini akan hilang dari sini karena refuse ya. Bukan sebenarnya bukan hilang, tapi karena statusnya jadi refuse, jadi hanya tersisa aplikan dua. Nah, oke. Selanjutnya, nah kita akan melakukan onboarding administrasi karyawan untuk aplikan satu ya. Nah, aplikan satu berhasil. Nah, kita perlu login lagi sebagai manajer HR karena kalau dilihat-lihat sesuai ketentuan soal, ternyata gaji yang diminta oleh aplikan satu ini ternyata nggak belum memenuhi karena nggak bisa di accept oleh tim HR. Maka salary yang bisa diaccept oleh tim HR hanya sebesar 20 juta. Maka daripada itu, kita sebagai manajer HR kita pindah dulu. Nah, sebagai manajer HR, kita perlu melakukan setting dan mengubah proposal salary-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah nanti di sini ah di bagian aplikan 2 kita bisa set untuk nah ini untuk proposal salary-nya kita isi dengan 20 juta. Nanti di sini terlihat bahwa proposal salary-nya dari nol kita set dari 20 juta. Nah, kemudian kita perlu juga ubah status aplikan duanya ini jadi kontrak proposal. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di rekrutmen ini, nah kita akan masuk, kita akan geser untuk tes ini ke kontrak proposal. Misal kayak bukan tes sih, sebenarnya ke aplikan dua ya karena tadi contoh ini hanya tes saja. Nanti kita bisa set ke kontrak proposal, lalu eh nah kita bisa ubah proposal larinya, kemudian sorry ini yang sebelumnya tadi. Nah nanti setelah di set ke kontrak proposal nanti di bagian sini ada select more. Ah ini ada more. Kemudian nanti dari sisi ininya dari sisi apa aja accounting and finance ini kita bisa klik saja more. Kemudian kita bisa klik sign contract. Nanti akan terlihat status hired seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, maka aplikan 2 telah berhasil masuk sebagai karyawan di PT kita. Nah, kemudian selanjutnya, sesuai sub judul yang tadi, kita akan melakukan onboarding dan administrasi karyawan. Maka, ini onboarding dan administrasi karyawan. Maka selanjutnya adalah kita perlu melakukan set meeting untuk onboarding untuk junior accountant kali ini. Di mana oke ya untuk junior accountant nanti kita bisa set ini bukan junior accountant sih sebenarnya kalau di soal ini adalah oh ya ini junior accountant ya benar. Oke. Nah, ini nanti akan saya revisi untuk ininya onboardingnya. Di mana em, untuk meeting subject, attendees dan lain-lainnya bisa kita isi sesuai field ya. Nah nanti em, untuk descriptionnya ya juga sama bisa diisi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nanti setelah setting untuk meeting subjeknya, maka kita akan bisa melihat kalau di sini juga untuk di bagian kalendernya udah terlihat juga untuk onboarding manager junior accounting. Nah, nanti setelah onboardingnya dibuat, maka langkah selanjutnya adalah dengan mendaftarkan aplikan 2 sebagai karyawan tetap di employee. Maka kita balik lagi sebagai manajer HR, kita perlu buat user employee baru di mana kita bisa mengisi field-fieldnya ini sesuai dengan yang ada di soal untuk membuat employee baru sebagai aplikan dua. Nah, kemudian setelah kita buat employee baru di sini, nanti kita akan bisa membuat employee baru. Nah, nanti di sini akan terlihat seperti ini. Nah, tapi eh, setelah kita lihat bahwa awalnya kan mungkin kita akan set departemennya jadi accounting and finance. Namun sesuai ketentuan di soal, ternyata pemimpinan perusahaan itu akan memecah departemennya menjadi departemen accounting menjadi satu dengan departemen finance. Nanti kita akan buat departemen baru yang bernama accounting dan NPM. Nah, kemudian setelah kita set juga manajernya sebagai aplikan 2 yang tadi telah kita buat. Nah, akan terlihat seperti baru ini di departments ya. Saya kita cek di employees dan departments. Nah, nanti ada accounting NPM.
Kemudian kita perlu set lagi, balik ke employee-nya dan kita ubah departemennya menjadi accounting dan NPM. Setelah itu kita perlu pastikan bahwa aplikasi ini terdaftar sebagai bagian dari departemen ya. Nah nih, di departemennya sudah ada employee-nya. Nah oke. Nah, demikian untuk penjelasan untuk ininya, untuk lab kali ini, karena kita telah berhasil melakukan proses rekrutmen dari awal sampai akhir. Jadi ada jawaban pertanyaan mengenai field evaluation ya. Nah, untuk field evaluation ini sebenarnya untuk di profile applicant ini merujuk kepada fitur yang menginginkan tim HR atau wawancara untuk memberikan penilaian dan feedback ya. Setiap sesaat tahap seleksi. Nah, ini penting karena dapat membantu tim rekrutmen untuk mendokumentasikan performa kandidat. Jadi, semua track recordnya ini ada dan bisa memudahkan untuk pengambilan keputusan di tahap akhir. Bisa lebih terstruktur juga untuk datanya. Selanjutnya untuk field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen itu ada dua, yaitu apply job sama recruiter. Untuk apply job ini, dia bakal nyimpen data posisi pekerjaan yang dilamar oleh kandidat. Nah, kemudian akan jadi rujukan ketika pelamar ini berhasil melalui tahap rekrutmen. Nah, kemudian recruiter ini berfungsi untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dalam memantau dan mengelola proses rekrutmen kandidat. Nah, jadi hubungannya ini penting karena bisa memberikan jejak digital atau track record yang bagus, bukan track record yang bagus, akan memberikan kejelasan track record untuk aplikan tersebut dan memberikan transparansi juga, sehingga kita bisa memudahkan untuk melihat melacak riwayatnya dari awal hingga menjadi bagian dari perusahaan. Nah, untuk part 2 selanjutnya nanti akan saya menjelaskan mengenai cara membuat master data untuk aplikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.